Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ba'asa fil ummiyina rasula. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ahsanun nasi qawlan wa fi'lan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu fil huda wa qtida akhlaqan jazilan amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberinya kesehatan jasmani maupun rohani. Kedua kalinya, selawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabat, dan umatnya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Michael Hart, yakni seorang kolumnis Amerika, menulis sebuah buku dengan judul The 100 Ranking of Most Influencing Person in History, yang artinya 100 tokoh besar yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia sedunia. Dan termasuk di dalamnya ada Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satyagraha India, ada Julius Caesar, pencetus Vidi Vici, dan masih banyak tokoh-tokoh besar lainnya. Ternyata hadirin, Michael Hart tersebut menempatkan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada urutan pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh sedunia, sehingga kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diabadikan di dalam Ensiklopedia Britannica sebagai the most successful of all prophets and all religious personality, yang artinya sebagai tokoh yang paling berpengaruh di antara para nabi, para pemimpin agama, dan para pemimpin lainnya dalam membangun peradaban manusia sedunia. Hadirin rahimakumullah, mengingat betapa pentingnya meneladani sikap dan sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, khususnya dalam membentuk masyarakat madani, maka kepemimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladan membangun masyarakat madani adalah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang artinya Allah lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, yang mensucikan hati mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimakumullah, menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqori di dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan bahwa lafaz al-ummiyina maksudnya adalah kondisi bangsa Arab yang sebagian besar bukan saja tidak mampu membaca dan menulis, tetapi tenggelam ke dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan moral merajalela. Dalam bidang sosial, marak mabuk-mabukan. Dalam bidang pemerintah, etnis dan golongan yang dikedepankan. Dalam bidang hukum,
muncul law of jungle to be politely of people. Hukum rimba menjadi peradaban. Orang yang kaya memangsa yang miskin, orang yang pintar memangsa yang bodoh, orang yang kuat menghantam yang lemah. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi hadirin, martabat wanita diinjak-injak sehingga setiap lahir bayi wanita lalu dikubur hidup-hidup, tidak peduli terdengar jerit pekik tangis bayi dalam tanah. Nauzubillahi min zalik. Dalam kondisi seperti itu hadirin, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tampil sebagai sosok yang diwarisi dengan jiwa kepemimpinan dengan mengemban 4 misi utama. Yang pertama, misi tilawah, yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Yang kedua, misi tazkiyah, membersihkan segala bentuk kekufuran. Yang ketiga, misi taklim, yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah dan mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman reformasi. Sebab Al-Quran is the only thing that can lead man to happiness, yang artinya Al-Quran adalah satu-satunya buku petunjuk yang mampu menghantarkan manusia menuju kebahagiaan. Dan yang keempat, yakni Al-Hikmah, menampilkan sunnah. Hadirin rahimakumullah, Abu A'la al-Maududi, the prophet, mengatakan, "He is the only one example where all excellencies have been blended in one personality." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya contoh terlengkap. Semua keunggulan terkumpul dalam diri seorang pribadi, sehingga kebesaran beliau diabadikan, di sejarah. Beliau hidup dalam keadaan miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menawarkan berbagai kesenangan material, harta, tahta, wanita, bahkan Jabal Uhud pun siap dijadikan emas. Namun beliau menjawab, "Iza ya Rob, la ardolau ahadin min ummati finnar." Jikalau demikian ya Allah, tidak ada satupun yang menyenangkan hatiku apabila ada satu umatku yang masuk neraka. Allahu Akbar. Hadirin, ini membuktikan bahwa pemimpin yang berorientasikan umat, sebagaimana kaidah mengatakan, al-maslahatul al-ammah muqaddamatun alal maslahatil khosoh. Kepentingan umum lebih diprioritaskan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, dan disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, pastilah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik
wa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, pastilah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin rahimakumullah, pada ayat tersebut terdapat 5 akhlak pemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, lintalahum, dengan lemah lembut dapat menunjukkan keluhuran budi, menarik simpati bagi semua lawan dan membuat segan bagi semua lawan. Yang kedua, wa'fu anhum, pemaaf, wastaghfir lahum, mudah memberikan ampunan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, sifat Rasulullah Muhammad SAW tidaklah bengis. Yang keempat, wasyawirhum, Rasulullah Muhammad SAW sangat senang bermusyawarah, tidak otoriter dan siap dikritik apabila keliru. Dan yang terakhir yakni Rasulullah Muhammad SAW memiliki komitmen faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam memantapkan planning dalam suatu kegiatan, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Dengan demikian, pembangunan di negara kita akan dapat bergulir dengan baik apabila mekanisme pembangunannya mencontoh akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita sebagai rakyat Indonesia dapat segera menyempurnakan iman kita sehingga kita dapat melaksanakan pembangunan di negara kita ini menuju masyarakat madani. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul musta'an la ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semesta bertasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu.